Film ini diawali dengan kebebasan gembong narkoboy yang dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Dia adalah Tony, sang gembong narkoboy terbesar di film ini. Scan berpindah ke bapak-bapak yang bernama Pak Malik. Pak Malik diketahui sebagai polisi korup dan polisi yang culas yang bekerja sama dengan Tony. Saat menghubungi Tony, tiba-tiba datang abang-abang menemui Pak Malik. Ya, abang ini bernama Naz. Pak Malik sangat terkejut bahwa Naz mengetahui bahwa dirinya adalah polisi yang korup. Naz yang emosi, kesal, tak terima menghajar Pak Malik tanpa ampun. Ya, Pak Malik pun akhirnya koit di tangan Naz. Pagi harinya, jasad Pak Malik ditemukan di bawah jembatan oleh pihak kepolisian. Dan rupanya, Naz adalah polisi bawahan Pak Malik yang bertugas memberantas narkoboy. Dan ternyata, Naz telah banyak menghabisi para polisi culas dan orang-orang yang bekerja dengan Tony, si gembong narkoboy. Di kantor polisi, mereka kedatangan polisi cantik bernama Jennifer, tidak pakai wongso. Jennifer membahas tentang pembunuhan berantai yang terjadi kepada polisi dan anak buah Tony. Yang pembunuhnya mereka beri gelar dengan nama Mad Killer. Mereka mencurigai anak buah Tony yang bernama Kapak sebagai Mad Killer. Menggunakan tape setelah pengesahan dengan forensiknya dari Tony Ifrit. Di markas, Tony sedang menyiksa salah satu anak buahnya karena tidak jadi bertemu dengan Pak Malik. Bawahannya mengaku ia ditelepon seseorang untuk jangan bertemu dengan Pak Malik atas perintah Tony. Tony yang kesal karena bawahannya ditanya tidak tahu apa-apa, langsung mengkoitkannya detik itu juga. Tony kesal dengan Mad Killer karena telah banyak menghabisi para bawahannya. Di waktu yang sama, Naz dan kakaknya yang bernama Aisyah sedang membahas tentang perilaku Mad Killer. Kakaknya marah kepada Mad Killer karena seenaknya menghabisi nyawa seseorang. Walaupun nyawa yang ia habisi itu adalah orang jahat, karena dunia ini ada hukum dan ada aturannya. Pagi harinya, kita diperkenalkan seseorang polisi yang bernama Syarifuddin. Kita panggil saja dengan nama Syarif. Syarif datang ke kantor polisi lokal untuk menangkap kepala polisi di sana karena kasus suap judi online. Saya datang ini ada beberapa soalan nak tanya. Siapa ni? Di dalam kau ni. Kepala polisi yang sempat kabur mati-matian akhirnya berhasil tertangkap oleh Pak Syarif. Selesai dengan kasus judi online, Pak Syarif diperintahkan atasannya untuk menyelesaikan kasus narkoboy yang melibatkan pasukan Satgas dan gembong narkoboy terbesar yaitu Tony. Malam harinya, Kapak yang sedang mengintai seseorang tiba-tiba didatangi oleh Naz yang langsung menodongkan senjatanya tepat di belakang kepala Kapak. Naz menyuruh Kapak untuk menjalankan mobilnya menuju salah satu ruko di tengah perkebunan sawit. Di dalam ruko itu, Kapak dihajar habis-habisan oleh Naz. Naz memaksa Kapak untuk memberitahukan di mana markas Tony. Setelah diberitahu, bukannya selamat, bukannya hidup, Kapak langsung dikoitkan oleh Naz detik itu juga. Pagi harinya, jenazah Kapak ditemukan oleh pihak kepolisian. Lagi-lagi, Jennifer merasa kesal dengan tingkah laku Mad Killer yang seenak jidatnya menghabisi nyawa orang. Kau kenal dia? Di saat yang sama, Syarif datang sambil tersenyum melambaikan tangannya kepada Naz. Di kantor polisi, Aisyah mendapat surat dari Mad Killer yang mana isinya lokasi Tony dan anak buahnya. Mereka pun berdiskusi dan berencana menggerebek markas Tony right now.
Baru saja keluar dari pintu, datang Sheriff yang menghentikan mereka. Sheriff mengatakan ia diutus langsung oleh kepolisian pusat dan menyuruh mereka berkumpul kembali di ruangan. Sheriff menjelaskan job desk-nya di kantor polisi ini dan mengatakan kecurigaannya bahwa salah satu dari tim Satgas Narkoboy adalah Mad Killer. Oleh karena itu, satu persatu Satgas Narkoboy pun diinterogasi. Saya ni, tolong banyak kerja lah kawan saya. Satu. Apa benda yang korang nak sebenarnya ni? Selesai menginterogasi semua anggota Satgas, Sheriff pun menemukan rekaman CCTV sebelum Pak Malik meninggoy, yang mana isinya Aisyah masuk ke ruangan Pak Malik lalu disuruh melepas jaketnya dan polisi Malik mematikan CCTV. Entah apa yang terjadi kepada mereka, tetapi Aisyah menegaskan tidak ada apapun yang terjadi antara dirinya dan Pak Malik. Lalu Sheriff memberikan tepuk tangannya kepada Inspektur Naz karena mampu menjawab semua pertanyaan interogasi dengan sangat sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Sama seperti kasus Wan Daniel dahulu. Di sini Sheriff mulai mencurigai Nas sebagai Mad Killer. Malam harinya Satgas Narkoboy langsung tancap gas menggerebek markas Tony. Sesampainya di sana, ternyata Tony dan antek-anteknya telah melarikan diri. Curiga ada suara di atas, mereka pun langsung ke sana. Bukannya Tony yang mereka temukan, tetapi Pak Sheriff yang telah mengikuti mereka. Kejap ni. 10 gong semua di belakang. Tak pasal ni. Kejap. Malam itu juga, Tony memarahi anak buahnya dan menyuruh mereka mengambil mesin narkoboy di markas lama mereka. Pagi harinya, Satgas memperhatikan Sheriff yang sibuk bekerja di ruangannya. Namun, ada salah satu Satgas berkata kepada temannya bahwa Sheriff dari tadi pagi sudah 8 kali bolak-balik kamar mandi. Dan hal itu sangat mencurigakan. Saat Sheriff akan ke kamar mandi lagi, Nas dan yang lainnya pun segera mengikutinya. Mereka pun melihat Sheriff sedang menghirup sesuatu seperti narkoboy. Mereka pun langsung menangkap Sheriff. Polis integriti kan? Di ruang interogasi, Nas sangat emosi kesal kepada Sheriff. Nas berkata, berani-beraninya kau memakai narkoboy di kantor polisi. Tak lama dari itu, kepala polisi datang lalu memerintahkan mereka melepaskan Sheriff karena yang dipakai Sheriff tadi pagi bukanlah abus-abus melainkan imuglobin, obat migrain. Dari sini, Sheriff semakin yakin dan semakin percaya bahwa Nas adalah Mad Killer karena Nas yang sangat antusias menangkapnya. Sheriff berkata kepada Nas bahwa Nas lebih baik mengaku saja sebelum ia menemukan semua buktinya. Di rumah, Aisyah mulai mencurigai Nas sebagai Mad Killer mengingat Nas lalu keluar pada malam hari. Nas yang emosi pun balik memarahi Aisyah lalu pergi ke kamarnya. Tak lama kemudian, Nas keluar menemui informannya yang bernama Firdaus, anak buah kapak. Firdaus memberikan semua informasi kepada Nas. Berdasarkan informasi itulah Nas menghabisi semua yang berhubungan dengan Tony. Firdaus yang sudah pusing kelayangan tidak mau lagi mengambil resiko bekerja sama dengan Nas. Kau kalau kantor, kau kena tangkap tu ni tu macam mana? Pemuncul. Nas memberikan amplop kuning kepada Firdaus sebagai permintaan terakhirnya dan mengatakan ini yang terakhir kalinya. Setelah ini kita tidak akan pernah bertemu atau bekerja sama lagi. Pagi harinya Sheriff menyuruh Nas ke ruangan interogasi. Di sini Sheriff dengan sengaja memperlihatkan rekaman dari Tony yang mana isinya salah satu polisi wanita yang menyamar tertangkap oleh Tony. Polisi itu pun langsung diperkaos dan dikoitkan secara perlahan. Terungkap bahwa rupanya polisi wanita di dalam rekaman itu adalah tunangannya Nas. Sheriff pun menyadari bahwa motif Nas selama ini adalah balas dendam. Sheriff sekali lagi menyuruh Nas untuk mengaku. Belum sempat berbicara, datang satuan Satgas memberitahukan satu korban Mad Killer telah ditemukan. Mereka pun segera ke sana. Saat melihat kondisi jenazah, Sheriff yakin ini bukanlah perbuatan Mad Killer yang asli. Ditambah ada bekas daging yang tertinggal di kuku korban. Tak lama dari itu, salah satu petugas memberitahu bahwa Mad Killer ditemukan dan mencoba kabur. Sheriff dan yang lainnya pun segera mengejar pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah Firdaus. Firdaus pun kabur dari kejaran para polisi. Adegan kejar-kejaran pun terjadi.
mobil Firdaus pun ditabrak oleh Syarif. Firdaus yang tertangkap langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Aisyah sangat senang langsung memeluk Naz karena mereka telah berhasil menangkap Matt Killer. Kesenangan itu tentu tidak berlaku untuk Naz karena jika Firdaus buka suara, Naz langsung dijebloskan ke penjara. Syarif yang masih curiga menyuruh Naz untuk menginterogasi Firdaus. Saat menginterogasi Firdaus, Naz memberikan kode tangan kepada Firdaus agar selalu diam saat ditanya oleh Naz. Sebagai dan awak didapati bersalah. Naz pun langsung menghajar Firdaus dengan alibi Firdaus hanya diam dan tidak menjawab satupun pertanyaannya. Polisi pun langsung menghentikan Naz. Saat itu juga Firdaus mencoba melawan para polisi itu. Saat di luar ruangan, tiba-tiba Firdaus ditembak oleh Joni dari belakang dan alhasil Firdaus pun koit saat itu juga. Syarif langsung marah ke Joni, mengapa engkau mengkoitkan Firdaus padahal masih banyak informasi yang belum kita dapatkan. Alhasil Joni pun diskor selama 1 bulan. Beralih ke Syarif, ia berbicara kepada satuan Satgas bahwa Firdaus bukanlah Matt Killer yang asli karena tindakan penghabisannya sangat jauh berbeda. Yang dilakukan Firdaus ini kasar dan sembrono, berbeda dengan Matt Killer, rapi, bersih dan teliti. Syarif percaya bahwa di antara mereka masih ada Matt Killer. Dan lebih terkejutnya lagi, Syarif mengatakan bahwa di antara dia dan mereka ada salah satu pengkhianat yang bekerja sama dengan Tony. Maka dari itu, Syarif meminta kepada siapa saja pengkhianatnya untuk menyampaikan kepada Tony bahwa Syarif siap bekerja sama dengannya demi mencari Matt Killer yang sesungguhnya. Malam harinya, seseorang dibawa ke hadapan Tony yang rupanya itu adalah Jennifer. Jennifer mengatakan bahwa Syarif ingin bekerja sama dengan Tony demi mencari Matt Killer. Tetapi Tony harus berhati-hati dan Jennifer memberitahu kecurigaannya bahwa Aisyah adalah Matt Killer yang asli. Dirasa telah mendapatkan informasi dari Jennifer, Tony pun menyuruh anak buahnya mengantar Jennifer pulang. Di malam yang sama, Naz pergi ke markas tempat ia menghabisi para korbannya. Dirasa ia sudah tidak aman lagi dan Syarif mengincarnya, ia pun membakar markasnya dan semua barang bukti. Pulang ke rumah, Naz telah ditunggu Syarif dan Aisyah. Syarif pun langsung memutar rekaman suara yang mana isinya Pak Malik menyerahkan uang suap yang didapatkannya dari Tony kepada Aisyah. Semua itu ia lakukan untuk membohongi Tony agar bisa menangkapnya. Tetapi semua yang ia lakukan diketahui oleh pihak atasan. Dan Pak Malik yakin Matt Killer ataupun pengkhianat yang bekerja sama dengan Tony ada di departemen mereka. Jika ia meninggal di tangan Matt Killer, ya itu sudah pasti Matt Killer ada di departemennya. Pak Malik berpesan kepada Aisyah bahwa jangan percaya kepada siapapun. Dan rupanya inilah rekaman CCTV yang mana Aisyah membuka jaketnya di hadapan Pak Malik. Dari hal ini Syarif semakin yakin dan percaya bahwa Naz lah Matt Killer sesungguhnya. Dan Syarif menyuruh Naz untuk segera mengaku atau Syarif akan berbuat hal yang lebih sulit agar Naz mengaku. Di kamarnya, Naz seakan-akan dihantui oleh semua korbannya. Hal itu cukup membuat Naz depresi dan lemah seketika. Di sisi lain, Syarif tiba-tiba ditabrak oleh truk dan dibawa ke hadapan Tony. Ya, adegan perkelahian antara Syarif dan Tony pun terjadi. Tapi kan Lelah berkelahi, mereka pun berbincang. Tony memberikan sekoper uang kepada Syarif sebagai tanda kerjasama. Syarif yang berintegritas tidak seperti polisi Konoha menolak semua uang itu. Tujuan Syarif hanyalah saling bertukar informasi dengan Tony. Tony memberitahu siapa pengkhianat di antara Satgas
dan Sheriff memberitahu siapa Matt Killer sebenarnya. Tony pun mulai menunjuk foto yang ia curigai sebagai Matt Killer. Ia menunjuk Naz. Sheriff berkata, ia bukanlah Matt Killer karena alibinya sangat kuat. Tony pun menunjuk Aisyah. Entah iya entah tidak, merasa dipermainkan, Tony menembak tapi tidak mengenai Pak Sheriff, hanya sebagai peringatan. Tony sempat salah bicara mengenai pengkhianatnya yang rupanya ada 2 orang. Mendengar hal itu, Sheriff langsung tertawa. Dirasa Sheriff adalah orang yang berbahaya. Tony menyuruh anak buahnya membawa pergi Sheriff. Tony mengancam Sheriff jika ia tidak memberinya informasi sampai jam 2 siang, maka kehancuran akan terjadi. Pagi harinya, Naz ditemui oleh Jennifer di mobilnya. Jenny mengatakan ia sudah tahu bahwa Naz adalah Matt Killer dari foto yang ia dapatkan. Jennifer mengatakan ia tidak akan memberitahu Sheriff asalkan Naz bersedia bekerja sama dengannya. Rupanya Jennifer mempunyai tujuan lain. Kemudian Jennifer membawa Naz ke suatu tempat. Saat anak buah Tony datang, Jennifer langsung menghantam kepala Naz hingga pingsan. Di dalam kantor, Sheriff sudah sangat senang karena Naz akan mengaku sebagai Matt Killer. Lama tak datang, Sheriff pun mulai pusing karena Naz dan Jennifer tak kunjung datang. Tak lama dari itu, Aisyah mendapat pesan dari anonim yang isinya sebuah link video berisikan Naz dan Jennifer yang saat ini disekap oleh Tony dan anak buahnya. Tony mengancam pihak polisi untuk menyerahkan Matt Killer atau Jenny dan Naz akan koik di tangan Tony. Tony menyuruh Matt Killer ke lokasi Naz dan Sheriff ke lokasi Jennifer. Namun semua ini adalah akal bulus Jenny. Jenny sengaja tidak memberitahu Tony bahwa Naz adalah Matt Killer yang asli. Lalu Jennifer melepaskan Naz agar Naz bisa menghabisi Tony dan antek-anteknya. Semua ini dilakukan oleh Jennifer agar bisa lepas dari jeratan Tony. Kembali ke kantor, Aisyah menawarkan diri kepada Sheriff untuk menjadi Matt Killer yang palsu dan pergi sendiri ke markas Tony. Malam pun tiba. Tim terbagi menjadi 2. Aisyah pergi ke tempat Naz dan pasukan Sheriff pergi menyelamatkan Jenny. Aisyah yang pergi ke tempat Naz didatangi oleh anak buah Tony dan dibawa langsung ke hadapan Tony. Tony yang kesal, marah, emosi, tak terima, mengancam Aisyah akan menghabisi Aisyah secara perlahan karena telah banyak menghabisi anak buahnya. Berpindah ke pasukan Sheriff, ia telah menemukan keberadaan Jenny di dalam rongsokan bus. Kepala Satgas menawarkan diri untuk masuk dan memeriksa. Saat masuk dan membuka penutup kepalanya, dan sayangnya itu bukan Jenny, dan parahnya lagi ada bom yang langsung meledak saat itu juga. Alhasil kepala Satgas pun koit seketika. Setelah ledakan itu, anak buah Tony langsung menyerang Sheriff dan pasukannya. Di sisi lain, Jennifer membuka ikatan Naz dan memberikan rompi anti peluru dan senjata. Di sini, Naz sempat menodong Jennifer, tetapi Jennifer mengingatkan. Tetapi Jenny mengingatkan Naz tentang tujuannya menghabisi Tony dan menyelamatkan Aisyah. Naz pun langsung pergi ke markas Tony. Di markas Tony, Aisyah masih mengalami intimidasi dari Tony. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Ketika diperiksa, rupanya Aisyah telah menelan alat pelacak. Adegan tembak-menembak pun terjadi. Di sisi lain, Jenny polisi bukan Jenny Blackpink juga menghabisi anak buah Tony termasuk polisi. Tujuannya agar terbebas dari jeratan Tony dan menghapuskan semua bukti yang ada. Kembali ke pasukan Sheriff, mereka ternyata telah berhasil menghabisi semua anak buah Tony. Dan Naz yang saat ini sedang berusaha menghabisi semua anak buah Tony. Setelah berhasil menghabisi anak buah Tony, tiba saatnya Naz langsung berhadapan dengan bos terakhir, yaitu Tony. Tony yang berhasil dilumpuhkan sempat-sempatnya mengancam Naz. Naz yang sudah kepala muak, marah, emosi, dendam, langsung menghujani Tony dengan ratusan peluru.
Saat itu juga Aisyah melihat Nas menghabisi Tony dengan sangat brutal. Melihat hal itu, Aisyah langsung pergi meninggalkan Nas. Nas yang melihat itu langsung mengejar Aisyah. Aisyah yang berlari tiba-tiba dihujani peluru oleh Jennifer. Untungnya Nas datang tepat waktu lalu menodongkan senjata ke Jennifer. Aisyah datang dan menyuruh Nas untuk melepaskan senjatanya. Nas menjelaskan kepada Aisyah bahwa Jennifer adalah mata-mata Tony. Aisyah berkata kepada Nas, biarkan pengadilan yang menghukumnya. Namun saat Nas akan benar-benar menghabisi Jennifer, Aisyah lebih dulu menembak Nas tepat di kaki dan lehernya. Alhasil, Mad Killer kita pun koit seketika. Aisyah menyuruh Jennifer untuk menyerah dan tetap di tempatnya. Tiba-tiba, seseorang dari belakang menembak Aisyah, yang rupanya itu adalah Johnny. Rupanya pengkhianat kedua itu adalah si Johnny. Saat pasukan Sheriff datang, Jennifer langsung menembak Johnny hingga koit. Alhasil hanya Jenny yang selamat. Pasukan Sheriff pun menyelamatkan Jenny. Di sini, Sheriff merasa janggal dan curiga kepada Jenny, mengingat hanya dia yang selamat dan tidak ada bukti atau saksi satupun. Ini dibuktikan melalui banakon yang dijumpai dalam oleh pistol Nazrin Mutalib menembus mayat pasukan Hamid. Singkat cerita, Jenny naik jabatan dan mendapatkan gelar pahlawan karena telah membereskan gembong narkoboy Tony. Ketika di luar, Jenny didatangi oleh Jono dan Jonah. Mereka mengucapkan selamat kepada Jenny dan memberitahu bahwa Aisyah selamat dari insiden di markas Tony dan sekarang berada di rumah sakit. Mendengar Aisyah selamat, Jenny langsung panik dan takut karena Aisyah mengetahui semua akal busuknya Jenny. Jenny pun langsung ke rumah sakit menjenguk Aisyah. Sampai di dalam, Jenny langsung menaruh racunnya di minuman Aisyah, berharap ketika Aisyah siuman meminum air itu. Tak lama dari itu, Sheriff juga datang menjenguk Aisyah. Sheriff pun menyapa Jenny, lalu bertanya tentang kertas bekas pembayaran kartu SPP yang ditemukan Sheriff di markas Tony. Dan kebetulan juga anak Jessica bersekolah di tempat kartu SPP itu. Namun sayangnya, tidak ada nama Jessica atau anaknya di dalam kartu itu, karena kartu itu telah terbakar sebagian. Lalu Sheriff mengeluarkan satu kotak yang di dalamnya terdapat alat penghisap narkoboy milik Tony. Sheriff meminta Jenny menebak warna dan bentuk alat itu. Jika memang Jenny pernah diculik oleh Tony, pasti Jenny tahu warna alat itu dan bentuknya. Sheriff berjanji jika Jenny berhasil menebak warna dan bentuknya, kasus selesai dan Sheriff tidak akan pernah mengganggunya lagi. Alhasil, Jenny pun berhasil menebak warna dan bentuk alat itu. Namun sialnya, Sheriff mencuri alat itu saat ia bertemu dengan Tony sebelum Jennifer diculik. Maka dari itu, sudah jelas Jenny sudah lama kenal dengan Tony dan ia adalah polisi culas yang bekerja sama dengan Tony. Tak lama dari itu, Aisyah bangun. Rupanya ia pura-pura kritis demi menjebak Jenny. Jenny mengatakan semua itu ia lakukan hanya demi menyelamatkan ia dan putranya. Jenny yang sudah putus asa kepalang panik dan tidak bisa menghindari lagi berpesan kepada Sheriff untuk tidak percaya kepada siapapun dan meminta Sheriff menjaga anaknya. Dan detik itu juga Jenny langsung bunuh Idir dengan menembakkan pistol di kepalanya. Di akhir film, Sheriff dan Aisyah menemui Hakim Agung yang telah membebaskan Tony dari semua tuduhan. Film pun tamat. Gimana menurut kalian? Bagus bukan? Iya, bagus dong, masa enggak? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Adios, tali BH, pocong gombal.